Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Muslihin dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etos kerja sebagai wujud amal soleh. Yang terdiri dari saya, Nadia Anida, kemudian ada rekan saya. Saya Nurul Amelia Putri. Saya Lutfiatul Hasanah. Saya Dwiki Ahdan Fadilah. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Lutfia. Kepada Lutfia, kami persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa sih etos kerja dalam Islam. Nah, etos kerja ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan akan sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu tetapi juga dimiliki oleh kelompok bahkan masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etos adalah pandangan hidup yang khas dari suatu golongan sosial, sehingga di mana seorang tinggal sangat mempengaruhi dalam membentuk pandangan hidup yang menjadi bekal dalam menjalani kehidupannya. Dari kata etos ini dikenal pula kata etika yang pengertiannya akhlak atau berkaitan dengan nilai baik, buruk, atau moral, sehingga dalam etos tersebut terkandung gairah atau semangat yang amat kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal, lebih baik, bahkan berupaya untuk mencapai kualitas kerja yang sesempurna mungkin. Dalam Islam, etos kerja ini dapat didefinisikan sebagai sikap kepribadian seorang muslim yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh, sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang mulia, yang menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah, menunjukkan sikap pengabdian. Seorang muslim dalam bekerja hendaknya ini memiliki dua karakter, yaitu yang pertama al-qawi. Yang dimaksud dengan al-qawi ini merujuk kepada realibilitas atau dapat diandalkan, juga berarti memiliki kekuatan fisik dan mental seperti emosional, intelektual, atau spiritual yang baik. Sedangkan yang kedua ini al-amin, yang artinya ini jujur, dapat memegang amanah yang diembannya. Seorang muslim tidak akan mengkhianati kepercayaan atasannya atau orang-orang di sekitarnya terhadap pekerjaan yang ia pegang. Ia akan melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Nah, kesimpulannya ini berarti etos kerja seorang muslim itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dan mendapatkan kesenangan dunia saja, melainkan ia juga memberikan makna, apalagi menjadi beban dan peminta-minta. Pada hakikatnya itu merupakan tindakan yang tercela. Perbedaan antara etos kerja dengan etos Islami ini terletak pada niatnya. Etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja, sedangkan etos kerja Islami itu merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja yang dilandasi dengan niat lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya itu mendatangkan materi juga menjadi amal soleh. Oke, next. Yang kedua ini adalah etos kerja. Urgensi etos kerja. Nah, yang pertama ini yaitu sikap optimisme.
Optimisme atau harapan dalam tafawus disebut itu raja. Raja ini ialah mengharapkan rahmat Allah yang sesungguhnya untuk selalu melindungi kita. Optimis ini mengandung etos kerja yang tinggi karena mewujudkan optimisme diperlukan ikhtiar. Bila optimisme berharap untuk bertemu dengan Allah, tentulah ia harus mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jika optimisme diartikan mengharapkan kehidupan duniawi yang lebih baik, maka yang bersangkutan haruslah bekerja keras, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mewujudkan optimisme. Yang kedua ini adalah istiqomah. Istiqomah itu berarti teguran atau konsisten. Maksudnya itu pada jalan yang lurus, dan benar dalam niat, perkataan, perbuatan. Istiqomah itu merupakan salah satu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Istiqomah sangat relevan dengan pengembangan etos kerja. Meskipun awalnya istiqomah ini menjalankan perintah Tuhan, sikap istiqomah juga kemudian dapat diterapkan dalam pekerjaan. Karena salah satu perintah Tuhan itu mencari nafkah dengan cara yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidup. Istiqomah di sini konteksnya itu perbuatan halal, yakni melakukan sesuatu secara halal atau secara konsisten, terus-menerus tanpa kenal henti dengan sabar dan ikhlas untuk mencapai kemaslahatan diri dan umat serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, yang ketiga ini adalah ridho. Ridho itu berarti senang. Maksudnya senang ini menjadikan Allah sebagai Tuhan, senang kepada ajaran dan takdirnya. Orang yang telah mencintai Allah Subhanahu wa taala biasanya senang dengan segala hal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bekerja ini merupakan salah satu wujud ridho kepada Allah, dan orang yang ridho ini akan menganggap bahwa pekerjaan itu suatu yang menyenangkan. Sebab ridho kepada Allah ini berarti senang bekerja dalam upaya memenuhi kebutuhan, kewajibannya mencari nafkah. Dengan demikian, ridho kepada Allah mengandung etos kerja yang kuat. Karena ridho, maka orang bekerja keras itu untuk membuktikan takdirnya. Yang keempat itu qanaah. Qanaah ini artinya itu merasa cukup. Maksudnya ini rezeki yang diperoleh Allah Subhanahu wa taala dirasa cukup untuk disyukuri. Meskipun penghasilannya kecil, namun diterima dengan ikhlas dan sabar, sehingga tergolong mencari tambahan pendapatan dengan cara yang haram dan percaya bahwa setiap orang telah ditentukan rezekinya. Qanaah ini bertujuan untuk menghilangkan rasa keluh kesah dan menghindari dari mengambil hak orang lain seperti korupsi. Qanaah ini maksudnya agar orang tidak meminta-minta kepada orang lain untuk memenuhi keperluannya. Nah, yang terakhir itu zuhud. Zuhud itu berarti menjauhkan jati diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Tetapi para ulama ini memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai zuhud. Misalnya itu Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa zuhud ini adalah meningkatkan segala hal yang tidak bermanfaat bagi kehidupan kelak akhirat. Nah, ada juga yang berkata bahwa zuhud ini adalah menghilangkan rasa cinta selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini pekerjaan zuhud berarti mengerjakan pekerjaan halal dan hasilnya tidak dihambur-hamburkan atau digunakan dalam perbuatan maksiat. Selain menjauhi pekerjaan untuk mencari nafkah, zuhud ini menghendaki kita melakukan kewajiban termasuk mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, oke, next.
Yang ketiga ini ada dampak dampak kerja profesional. Nah, yang pertama ini poinnya itu karyawan mempunyai keterampilan dan pengetahuan khusus. Ini itu termasuk dampak positif dari kerja profesional. Nah, di dalam dunia kerja, setiap karyawan harus mampu meningkatkan kualitas dirinya dan berpegang teguh untuk melakukan pengembangan keterampilan dan pengetahuan sehingga seorang karyawan mampu melakukan hal tersebut. Maka karyawan akan memiliki kemampuan yang bagus untuk terkait pekerjaannya. Tentu sikap profesional ini dapat membawa dampak positif bagi perusahaan. Nah, yang kedua ini karyawan memiliki sikap dan sifat yang baik. Nah, setiap perusahaan tidak hanya memerlukan karyawan yang memiliki pengetahuan dan pengembangan diri yang bagus, akan tetapi setiap perusahaan lebih membutuhkan karyawan yang memiliki sikap dan sifat yang baik karena profesionalitas dalam bekerja ini sesuatu yang penting untuk diterapkan ketika bekerja. Sikap dan sifat yang kurang baik dapat mengakibatkan kehancuran, baik bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Sikap dan sifat yang baik diantaranya seperti jujur, berintegritas, bertanggung jawab, dan santun. Nah, yang ketiga ini karyawan memiliki tujuan yang jelas. Pada kenyataannya tidak hanya perusahaan yang memiliki tujuan, namun para karyawan juga memiliki tujuan dalam bekerja dan berusaha mencapai tujuan tersebut. Karyawan memiliki tujuan dan memiliki motivasi besar akan melakukan tugas pekerjaannya secara lebih sungguh-sungguh. Oke, next. Nah, di sini manfaat kerja profesional. Nah, yang pertama ini memiliki kompetensi lebih dan dapat diandalkan. Di suatu perusahaan karena memiliki kualifikasi posisi yang dibutuhkan akan tetapi menjadi nilai lebih jika kamu juga menguasai bidang lain. Maka dari itu penting bagi kamu untuk terus meningkatkan kualitas diri dengan melakukan pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Jika kamu memiliki kompetensi lebih di bidang lain, kamu akan selalu siap ketika perusahaan membutuhkan peran untuk mengerjakan tugas lain. Misalkan kamu bekerja sebagai mandor, tapi kamu juga memiliki public speaking yang bagus. Nah, suatu hari kantor ini membutuhkan seorang MC, maka kamu bisa diandalkan. Dengan begitu, kamu akan selalu mendapatkan nilai plus di antara mata rekan-rekan kamu. Hal itu bagus untuk kelancaran karir kamu ke depannya. Nah, yang kedua itu memiliki integritas dan kejujuran. Nah, integritas dan kejujuran ini merupakan bagian yang tak kalah penting nih bagi seorang pekerja, apapun itu posisinya. Orang yang berintegritas tentu memiliki pribadi yang jujur dan berkarakter yang kuat. Jika kamu sudah konsisten dalam menjalankan tindakan dan nilai prinsip dan ekspektasi, berarti kamu merupakan orang yang berintegritas. Lebih luas lagi, integritas menyangkut soal nurani, meliputi ketulusan dan komitmen. Nah, yang terakhir ini menjadi role model atau panutan. Misalkan kamu telah menjadi panutan dalam tim. Secara alami, manajemen memandang anda sebagai pekerja yang memiliki kualitas kepemimpinan untuk mengambil suatu proyek ke depannya. Anggota tim akan merespon kepemimpinan kamu dengan baik dan selanjutnya pun semakin besar peluang kamu untuk mendapatkan tanggung jawab tambahan hingga naik
jabatan. Dengan profesionalitas selama ini, kamu telah menjadi aset penting perusahaan dan itu akan berdampak pada karir Anda yang semakin cemerlang. Mungkin itu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang etika profesi dalam Islam. Jadi, ada beberapa hal yang patut dan tidak patut dilakukan oleh setiap muslim. Oke, jadi yang pertama itu pada dasarnya setiap muslim itu wajib untuk mencari rizki. Jadi apa itu yang dimaksud dengan rizki? Rizki adalah segala sesuatu yang bermanfaat yang Allah halalkan untuk setiap umatnya. Entah itu berupa pakaian, makanan, keluarga, dan termasuk pula dalam hal kesehatan, pendengaran, dan penglihatan. Disebutkan dalam hadis riwayat Musnad Ibnu Abi Syaibah dan Tabrani yang sahih bahwa setiap muslim ini diperintahkan untuk mencari rizki dengan baik dan mengajarkan dua hal, yaitu yang pertama adalah jangan berputus asa dalam mendapatkan rizki yang halal. Nah, maksud poin pertama ini adalah setiap umat muslim itu wajib untuk mencari rizki yang halal dengan cara bekerja keras. Dan jangan sampai timbullah pernyataan seperti mengapa rizki yang halal itu susah didapat. Karena jika orang-orang berpendapat seperti itu, maka orang tersebut itu beranggapan bahwa dirinya itu, jika orang berpendapat seperti itu, maka orang itu belum bisa dikatakan mencari rizki dengan baik dan belum dapat bisa dikatakan sudah bekerja keras. Kemudian untuk poin keduanya itu ya adalah jangan mencelakakan diri dengan menghalalkan segala cara. Jadi seperti yang kita tahu ya, menghalalkan segala cara itu tidak boleh dan termasuk perbuatan yang dosa, sehingga menghalalkan segala sesuatu hal dalam mencari rizki itu pastinya tidak boleh. Kemudian untuk poin kedua adalah bekerja keras. Islam senantiasa mengajak umatnya untuk bekerja keras karena di dalamnya dalam bekerja keras ini dapat melatih kesabaran, ketekunan, keterampilan, kejujuran, dan ketaatan. Sebaliknya, di dalam Islam ini sangat dibenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan. Karena hal itu akan menyebabkan kerusakan dan keburukan bagi setiap individu. Kemudian terdapat contoh kisah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasul saat masih anak-anak, beliau menjadi seorang pengembala kambing di kampung ibu susunya, dan saat remaja beliau pernah menjualkan dagangan milik Siti Khadijah hingga ke negeri Syam. Ini artinya Rasul itu sangat mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dalam melakukan pekerjaan seperti itu. Kemudian poin yang ketiga itu adalah ikhlas. Di dalam konsep Islam, setiap perbuatan muslim akan mengandung nilai ibadah, manakala diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, usaha yang paling baik adalah usaha yang bekerja dengan ikhlas. Hadis riwayat Ahmad. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh rekan saya sebelumnya, yaitu Lutfia, bahwa ikhlas itu melakukan segala sesuatu karena Allah itu bisa disebut juga dengan ibadah. Jadi setiap perbuatan jika dilakukan dengan ikhlas itu akan menimbulkan pahala seperti itu. Kemudian di poin keempat itu adalah jujur. Seperti yang kita tahu bahwa jujur itu adalah poin kesuksesan ya, poin kesuksesan setiap orang dalam bekerja. Nah, perihal kejujuran, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa sebaik-baiknya usaha ialah usaha pedagang. Apabila mereka berkata tidak berdusta, apabila mereka diamati tidak berkhianat, apabila mereka berjanji tidak menyalahi, apabila mereka membeli tidak mencela, apabila menjual tidak memuji-muji dagangannya, apabila mereka berhutang tidak menunda, apabila mereka mempunyai piutang tidak mempersulit. Oke, di sini mungkin teman-teman sedikit bingung nih, kenapa sih dalam Islam itu nggak boleh memuji-muji dagangannya? Mungkin di sini saya ingin menjelaskan maksud memuji-muji dagangannya itu adalah melebih-lebihkan
poin-poin yang ada di barang tersebut seperti itu. Jadi kayak yang seharusnya nggak ada di barang itu, si penjual melebih-lebihkannya seperti itu. Mungkin yang dimaksud tidak boleh untuk dilakukan adalah seperti yang telah saya sebutkan. Jadi sebisa mungkin penjual itu harus mendefinisikan, mempromosikan barang dagangannya kepada pembeli dengan perkataan dan ciri-ciri itu yang jujur seperti itu, teman-teman. Mungkin boleh di next. Baik, untuk poin selanjutnya itu adalah kerjasama. Kerjasama akan mempermudah dan mempercepat tercapainya tujuan. Dengan bekerja sama, tugas yang dikerjakan menjadi lebih ringan dan mudah. Akan tetapi, Islam juga melarang untuk bekerja sama yang menimbulkan penyelewengan dan kejahatan. Hanya di dalam hal kebaikan dan ketakwaan diharuskan bekerja sama itu boleh dilakukan. Jadi, bekerja sama yang tujuannya itu buruk dalam Islam itu tidak boleh ya. Kemudian untuk poin keenam yaitu adalah keseimbangan. Islam merupakan ajaran keseimbangan antara dunia dan akhirat, lahir dan batin yang di dalam istilah Al-Quran adalah wasato. Umat Islam diharuskan menjadi umatan wasaton. Umat yang tengah atau tidak ekstrim ke kiri juga tidak ekstrim ke kanan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah yang tidak meninggalkan akhiratnya karena dunianya dan tidak meninggalkan dunianya karena akhiratnya. Kemudian di poin yang ketujuh adalah melihat ke depan atau futuristik. Jadi Islam mengajarkan kepada umatnya agar melihat ke masa depan, sebagaimana sabda Rasulullah, yaitu jika kiamat datang, sedang di genggaman tangan seseorang di antaramu terdapat bibit pohon kurma, apabila masih sempat, maka tanamlah pohon kurma itu. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian poin selanjutnya itu adalah larangan minta-minta. Jadi dalam Islam ini mengajarkan kepada umatnya untuk bekerja keras dan amat sangat mengancam peminta-minta. Jika seorang dari kamu membawa tali, lalu membawa sikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu ia jual kayu bakar itu, lalu Allah menutupi malunya. Maka yang demikian itu lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada sesama manusia. Apakah memberi atau menolak permintaannya itu? Hadis riwayat Bukhari. Jadi jelas di sini bahwa dalam Islam itu sangat dilarang untuk minta-minta. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa umat Islam itu diwajibkan untuk berusaha terlebih dahulu. Jadi apapun itu hasilnya, apapun itu yang dapat kita rasakan atau yang kita terima itu harus diterima dengan ikhlas seperti itu. Kemudian poin ke-9 itu adalah kerjasama. Kerjasama ini berlaku dalam profesi di bidang bisnis. Walaupun hasil membeli dengan uang sendiri, tetapi dengan tujuan dijual dengan harga yang mahal, padahal masyarakat membutuhkan barang tersebut. Hal ini termasuk ihtikar atau monopoli. Dengan tegas, ihtikar atau monopoli itu dilarang. Dengan tegas Rasulullah SAW melarang perbuatan tersebut. Barang siapa yang menimbun barang-barang makanan kebutuhan kaum muslimin, maka Allah akan menghancurkan hartanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa menimbun barang itu tidak boleh dalam Islam. Seperti yang kita tahu dulu waktu awal-awal pandemi COVID itu kan ada peristiwa penimbunan masker, hand sanitizer. Nah, itu tuh sebenarnya nggak boleh dalam Islam, karena itu termasuk yang dilarang. Dan Allah akan menghancurkan hartanya seperti itu kalau yang dijabarkan dalam hadis riwayat Ahmad ini. Kemudian, di poin terakhir, mungkin ini ada kesalahan. Jadi, di poin ke-9 ini seharusnya adalah larangan untuk monopoli ya, bukan kerjasama. Kemudian di poin ke-10 itu seharusnya poinnya adalah mementingkan kualitas. Jadi rahmat Allah yang telah dijanjikan bagi setiap orang yang bekerja secara ikon, yakni mencapai standar ideal secara teknis. Untuk itu diperlakukan dukungan pengetahuan dan skill optimal. Dalam konteks ini, Islam mewajibkan umatnya agar terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan terus berlatih. Konsep itkon ini memberikan penilaian lebih terhadap hasil pekerjaan yang sedikit atau terbatas tetapi berkualitas daripada output yang banyak tetapi hasilnya kurang bermutu. Al-Baqarah surat
Al-Baqarah ayat 263. Jadi, poin ke-10 yaitu mementingkan kualitas, ini adalah sebisa mungkin seseorang itu dalam berdagang atau berusaha atau bekerja itu harus mengutamakan kualitas daripada kuantitas seperti itu. Mungkin materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ya, materi selanjutnya ada etos kerja Islam dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Jadi kita sebagai pribadi Muslim diharapkan mampu mengimplementasikan etos kerja Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Hadis ke dalam perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari seperti di lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang profesional, handal, dan produktif. Yang pertama itu contohnya kita bisa dengan membiasakan diri berperilaku jujur. Jujur itu berarti sesuai antara perilaku dan perbuatan. Kita itu nggak boleh mengurangi hal apapun, jadi harus sesuai sebagaimana mestinya. Misalnya adalah ketika kita mendapatkan amanah, kita berusaha untuk menyampaikan amanah tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua ada konsekuen dan berani menghadapi tantangan. Orang yang konsekuen ini pasti mempunyai pengendalian diri dan emosi sehingga bisa menjadi daya positif untuk tetap semangat menapaki keyakinannya. Contohnya adalah dengan berani mengambil keputusan yang sulit walaupun harus membawa konsekuensi berupa tantangan dan penolakan. Yang ketiga ada jeli dalam menghadapi persoalan. Ketika kita mendapatkan suatu problem, kita harus bisa mengatasinya secara jeli dan tepat tentang masalah tersebut menurut pandangan Al-Quran. Next slide. Berikutnya ada contoh karakteristik etos kerja Islam. Yang pertama yaitu memperkaya jaringan silaturahmi. Pribadi Muslim diharapkan mampu memperluas silaturahmi, misalnya melalui mengikuti kegiatan-kegiatan positif, sehingga kita bisa bertemu orang-orang yang istiqomah pula dalam beraktivitas. Dengan bersilaturahmi ini, kita bisa membuka peluang dan sekaligus mengikat simpul-simpul informasi dan menggerakkan kehidupan. Yang kedua ada al-mujahadah atau kerja keras dan optimal, yaitu melakukan pekerjaan dengan kerja keras tanpa pantang menyerah agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Contoh bentuk kerja keras dalam Islam itu adalah dengan bersikap profesional atas segala hal yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian diiringi pula dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada tanafus dan ta'awun atau berkompetisi dan tolong-menolong. Seseorang yang melakukan pekerjaan dengan bekerja sama dengan orang lain dalam mewujudkan suatu untuk kebaikan diri maupun kebaikan bersama. Contoh karakteristik lain dalam etos kerja Islam itu ada memiliki semangat perubahan, memiliki jiwa kepemimpinan, percaya diri, sopan dan santun, berintegritas, berorientasi pada produktivitas, dan memiliki kreativitas. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dwiki. Oke, baik. Pada materi ini saya akan membahas kewirausahaan dan kemandirian dalam Islam. Pengembangan dakwah pada saat ini selain perlu ilmu yang cukup, perlu juga finansial yang memadai. Dan berwirausaha merupakan salah satu cara untuk menangani hal tersebut. Kewirausahaan pada dasarnya merupakan sebuah kemandirian, terutama kemandirian ekonomis. Kemandirian ekonomis ini dapat membantu untuk meningkatkan ekonomi di seluruh dunia. Adapun beberapa motif berwirausaha dalam Islam. Yang pertama yaitu berdagang untuk mencari keuntungan. Pekerjaan perdagangan adalah bagian dari bisnis yang terutama dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga mereka sering melakukan hal-hal buruk karenanya. Hal ini sangat dilarang dalam Islam. Yang selanjutnya adalah berdagang karena hobi. Konsep berdagang karena hobi banyak dianut oleh pedagang dari Cina. Namun banyak juga pedagang Islam yang dari Arab melakukan kegiatan perdagangan ini. Bahkan menurut sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu melalui perdagangan. Lalu perdagangan merupakan suatu ibadah. Bagi umat muslim,
Berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena apapun yang kita lakukan harus memiliki niat beribadah. Berwirausaha juga memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik. Next. Berwirausaha dengan metode dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal atau yang bisa disebut yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah. Bagi umat Islam, berdagang lebih kepada bentuk ibadah kepada Allah karena yang kita lakukan harus memiliki niat untuk beribadah agar mendapatkan berkah. Berdagang berdagang dengan niat ini akan mempermudah jalan kita untuk mendapatkan rezeki. Lalu dimensi horizontal, dimensi ini berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia atau hablum minanas. Dimensi horizontal yaitu tentang menjalin kerjasama yang harmonis dengan karyawan, pelanggan, serta membangun relasi dengan lingkungan bisnis dan masyarakat. Next. Nah, adapun transaksi ekonomi syariah yang dihalalkan dalam Islam. Yang pertama, bai al-murabahah atau jual beli. Istilah jual beli dalam bahasa Arab yaitu al-bai yang mempunyai arti tukar menukar suatu barang dengan barang yang lainnya. Sedangkan menurut Usmani dalam menjelaskan jual beli atau bai al-mubarahah merupakan persetujuan saling mengikat antara penjual, pihak yang menyerahkan barang dan pembeli. Syirkah atau perkongsian. Secara etimologi asyarikah berarti penggabungan antara sesuatu dengan yang lain. Selain sukar dibedakan. Syirko adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk bekerja sama dalam suatu usaha yang keuntungannya untuk mereka berdua. Wadiah atau titipan. Secara bahasa, wadiah berasal dari bahasa Arab yaitu atarku atau berarti meninggalkan. Dikatakan demikian karena pemilik harta meninggalkan hartanya kepada orang lain. Bentuk jamak wadiah adalah wadai. Secara istilah wadiah artinya mewakilkan penjagaan suatu harta yang spesial atau bernilai tertentu dengan cara tertentu juga. Next. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 7 yang sudah mempresentasikan. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya, diskusi akan dilanjutkan di GCR. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat yang telah diberikan oleh Pak Muslihin di GCR. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.